Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin menyampaikan materi apel yang bertema keutamaan akhlak. Akhlak yang baik memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan berbagai keutamaan akhlak yang baik. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Akhlak yang mulia merupakan cerminan keimanan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hakim, beliau bersabda, orang beriman yang paling afdal atau utama adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Hakim. Sebab iman yang benar akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan ciri utama orang beriman yang paling sempurna imannya. Maka orang yang memiliki akhlak baik juga merupakan manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mencintai akhlak yang baik. Artinya orang yang berakhlak baik juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi SAW melalui sabdanya yang berisi, "Sesungguhnya Allah itu maha mulia, mencintai kemuliaan dan keluhuran akhlak." Hadis riwayat Hakim. Orang yang berakhlak baik juga dicintai oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal itu melalui sabdanya, "Hamba Allah yang paling aku cintai adalah yang terbaik akhlaknya." Hadis riwayat Tabrani. Kecintaan Rasul kepada orang yang berakhlak luhur menjadi sebab kedekatan dengan beliau di surga kelak. Sebagaimana dikabarkan oleh beliau melalui hadisnya, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak yang baik memiliki bobot yang sangat berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amalan atau mizan melebihi beratnya akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Akhlak yang baik merupakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, beliau mengatakan, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, takwa dan akhlak menjadi amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga karena takwa menjaga hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan akhlak yang baik menjaga hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Orang yang berakhlak baik tidak hanya masuk surga, tapi di surga mendapat tertinggi, bahkan berdekatan dengan Nabi sebagaimana dijelaskan di atas. Rasulullah SAW memberikan jaminan akan hal itu. Beliau bersabda, "Aku memberikan jaminan berupa rumah di surga, tempat tertinggi dalam surga bagi orang yang baik akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan akhlak yang baik, seorang dapat mencapai kedudukan seperti derajat orang yang rajin sholat lail di malam hari dan puasa sunnah di siang hari, sebagaimana disampaikan Nabi melalui sabdanya, "Sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang baik dapat menggapai kedudukan orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah di siang hari." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Sholat malam dan puasa sunnah memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun dengan akhlak yang baik, seseorang dapat mencapai derajat seperti kedudukan orang yang sholat malam dan puasa sunnah. Tentu yang lebih utama dan sempurna memadukan akhlak yang baik dengan puasa sunnah dan sholat malam. Saya ingin menceritakan sedikit kisah Rasulullah SAW dengan pengemis buta Yahudi. Di sebuah sudut jalan ada seorang pengemis buta yang setiap harinya selalu mengumpat Rasulullah SAW. Ia berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Tiada hal lain yang dilakukan si buta setiap hari, kecuali menengadahkan tangan dan mengumpat meneriakkan kata-kata itu berulang kali. Namun demikian, setiap hari di waktu pagi selalu ada seorang pria yang mendatangi pengemis itu dengan membawakannya makanan.
Dan tanpa berucap sepatah kata pun, pria itu selalu menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis buta itu. Suatu ketika, pria yang biasanya datang memberinya makan tidak lagi datang kepadanya. Pengemis buta itu semakin hari semakin lapar dan bertanya-tanya dalam dirinya apa yang terjadi terhadap pria itu. Sampai suatu pagi ada seorang pria yang mendatanginya dan memberinya makan. Namun ketika pria itu ingin mulai menyuapinya, si pengemis buta itu marah sambil menghardik. "Siapakah kamu? Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku." Pria tersebut menjawab, "Aku adalah orang yang biasa," ujar pria itu. "Tidak mungkin engkau berbohong," kata si pengemis buta itu. "Sebab apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah," jawab pengemis buta itu lagi. Mendengar jawaban si pengemis buta itu, pria tadi tidak dapat menahan air matanya. Dia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang mulia yang biasa memberimu makan itu telah meninggal dunia. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu terkejut, tubuhnya bergetar, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mengalir di pipinya, deras seolah tak terbendung, mengenang manusia mulia yang selalu dimakinya setiap hari. Subhanallah, sungguh keikhlasan dan kesabaran Rasulullah tiada tara. Pada umumnya semua orang bisa sabar dan ikhlas saat diuji Allah dengan hal yang menyenangkan. Tapi saat diuji dengan berbagai macam kesulitan, seperti kehilangan sesuatu atau musibah, maka kebanyakan mereka begitu sulit. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Sebaliknya, itu merupakan perjuangan berat yang kemungkinan besar tidak akan mampu ditempuh oleh orang-orang atau bahkan nabi-nabi selain Muhammad. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa liciknya, kejam dan penguasa yang zalim, diterpa berbagai hinaan, cacian, makian, fitnah, sumpah serapah, dan ejekan pun harus diterimanya. Luar biasanya, semua itu Rasul lalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, seolah dia tidak merasakan beban dan perjuangan yang sangat berat itu. Sekian materi apel pagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.